Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Rolin Pandoy. Saya adalah dokter adaptasi, sedang beradaptasi di RSUD Sanglah, Denpasar, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya membagikan sedikit mengenai airway management. Oke, untuk sebelum lebih lanjut, mari kita lihat dulu sedikit mengenai anatomi dan fisiologi dari jalan nafas. Oke, anatomi jalan nafas itu terbagi menjadi dua, menjadi upper airway dan lower airway. Oke, jalan nafas bagian atas dan bawah. Jadi yang bagian atas itu terdiri dari nasofaring, orofaring, juga hipofaring. Sedangkan bagian bawah itu terdiri dari trachea, bronchus, bronchiole, dan alveoli. Jadi apa sih pembatas dari upper dan lower airway? Itu ada sekat yang namanya epiglottis. Jadi itu pembatasnya dari upper airway dan lower airway. Oke, berikutnya dasar kita dalam proses pernapasan. Jadi dalam proses pernapasan ada 4 hal yang terjadi, yaitu ventilasi, di mana keluar masuknya udara itu karena ada selisihnya tekanan yang ada di dalam dan keluar. Nah, kedua, distribusi setelah masuk udaranya didistribusi ke cabang-cabang bronkus dan sampai ke alveoli terjadi transkursi dan difusi, di mana O2 dan CO2 itu masuk ke dalam darah. Difusi itu di mana aliran darah itu membawa O2 itu ke jaringan yang ada di tubuh. Oke. Sebelum ini kita akan melakukan setelah kita mengetahui tentang anatomi dan fisiologi secara umum, kita harus melakukan airway examination. Jadi kenapa penting? Jadi kita harus mengakses atau mengetahui secara umum apakah yang kita perlukan, apakah alat-alat saja yang dibutuhkan untuk membantu pemberian jalan nafas pada pasien yang ada. Oke, untuk hal tersebut biasa kita menggunakan Lemon score. Ada skor yang terdiri dari loop, evaluating using PT2 rules, Malapati, score, obstruction airway, sama limited neck mobility yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi untuk loop sendiri itu ada secara umum kita lihat kondisi fisik pasien, di mana apakah ada trauma di mukanya, apakah ada lehernya pendek atau besar, apakah juga pasien yang sindrom seperti sindrom yang antaranya akan sedikit mempersulit untuk melakukan pemberian jalan nafas pada pasien. Itu pertama harus dievaluasi dari ini. Kedua, kita bisa mengevaluasi menggunakan evaluasi 332. Apa itu evaluasi 332? 3 itu biasa lihat 3 jari. Ntar yang 3, menggunakan 332, yaitu di mana yang pertama 3 itu untuk melihat apakah 3 jari kita itu bisa fit atau bisa membuka mulut pasien, di mana itu buat airway yang masuk bentarnya. Terus 3 ini ditaruh di bawah untuk melihat apakah lidah pasien itu bisa bengkok dan bisa dapat dimasukkan tali laryngoscope memberikan intubasi. Kedua, 2 tali ini taruh di sini untuk memprediksi lokasi dari laring sama batas bawah bagian lidah, untuk melihat apakah kesulitan sudut pemasukan entar laryngoscope. Lanjut ke Malapati score. Nah, ini ada skor yang digunakan untuk melihat dari jadi rongga mulut pasien, di mana ada 4 kelas. Kelas pertama itu masih kelihatan dari uvulanya, di mana kelas kedua itu lidahnya setelah diberikan lidah menjulur itu kelihatan sedikit. Kelas 3 makin ke atas dan kelas 4 makin tertutup lidahnya, sehingga kesulitannya makin sulit memberikan intubasi. Lalu O-nya itu obstruction of airway. Jadi obstruction of airway itu jadi gangguan jalan nafas. Itu bisa berbagai macam. Bisa dari pertama infeksi, obesitas, juga luka bakar akut, artritis, juga tumor. 5 hal ini adalah hal-hal yang bisa menjadi gangguan jalan nafas atau mengganggu prosesnya pemberian intubasi. Dan ini adalah sedikit hal-hal yang contohnya yang sering ditemukan pada pemberian intubasi yang akan mempersulit. Oke, ini juga ada yang namanya airway condition, atau dimana kondisi pasien itu emang gak ada infeksi, saya gak obes, tapi dia mempunyai sindrom-sindrom yang sudah dari lahir, sehingga akan mempersulit terjadinya
pembukaan dari airway pathway itu, seperti sindrom Pierre-Robin, sindrom Treacher-Collins, Down syndrome, dan sindrom Kaplan-Meier. Untuk juga yaitu limited neck mobility, di mana pasien harus dilihat apakah pasien mengalami trauma, sehingga apakah ada trauma di leher pasien, apakah leher pasien bisa ditegakkan atau bisa ditundukkan. Karena kalau tidak bisa itu, kita harus mengevaluasi tindakan atau alat bantu yang akan diberikan pada pasien. Jadi Lemon score itu harus dilihat terlebih dahulu untuk mempersiapkan proses manajemen dari airway. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana dari jalan nafas. Oke. Jadi apa sih tujuannya dari pemberian jalan nafas ini? Pertama, kita harus memastikan bahwa jalan nafas itu bebas. Jadi pertama, untuk memastikannya kita harus mengenali adanya sumbatan jalan nafas. Itu bisa juga kita harus tahu di jalan sumbatan itu dari bagian atas, jalan nafas bagian atas, bagian bawah. Juga memastikan jalan nafas itu juga membebaskan jalan nafas. Ada juga dengan alat dan tanpa alat. Tanpa alat misalnya heart rate, jalan nafas, juga dengan alat misalnya kita ada original airway, ada juga suction, ada juga intubasi. Oke. Setelah kita memastikan jalan nafas bebas, kedua kita harus memberikan ventilasi tekanan positif, itu bantuan nafas atau bantuan oksigen untuk masuk ke paru. Nah, yang ketiga juga memberikan bantuan oksigen. Jadi untuk memberikan tekanan positif yang kayak bantuan nafas dari mulut ke mulut, dan nafas dari mulut ke sungkup, atau bantuan oksigen. Oke, kita bahas pertama untuk heart-filled chin-lift JOTAS. Oke, jadi apa sih ini? Ini adalah heart-filled chin-lift JOTAS itu adalah teknik yang digunakan untuk membuka jalan nafas. Pertama, teknik angkat kepala dan dagu atau heart-filled chin-lift. Kita biasanya melakukan ini pada penderita yang diketahui tidak mengalami cedera servikal. Jadi kita bisa melakukan ini kalau orangnya tidak memiliki cedera dari servikalnya atau lehernya. Oke, pada penderita yang dicurigai trauma servikal, teknik heart-filled chin-lift itu tidak bisa dilakukan. Teknik yang bisa dilakukan untuk keadaan trauma adalah menarik rahang tanpa melakukan ekstraksi kepala atau namanya jaw thrust di bawah. Jadi lehernya nggak digerakin, itu cuma jaw thrust. Atau menarik rahang tanpa melakukan ekstensi kepala. Oke. Kedua, ini kita ada intubasi dan suction. Ini adalah, kalau suction itu adalah pengikat, jadi tujuannya untuk membebaskan jalan nafas. Untuk membebaskan jalan nafas yang kuat, jadi kayak membersihkan kalau misalnya ada sekresi yang tertinggal di mulut pasien sehingga tidak menghalangi jalan nafas. Nah, intubasi itu diperlukan kalau misalnya benar-benar jalan nafasnya terganggu dan ada beberapa indikasi, seperti misalnya henti jantung, pasien sadar tapi ventilasinya kurang atau terganggu, pasien tidak dapat menahan jalan nafas yang adekuat, juga penolong tidak mau memberikan ventilasi yang adekuat dengan cara konvensional. Jadi kalau tidak bisa, kita biasa melakukan pemberian jalan nafas itu juga bisa digunakan menggunakan oropharyngeal airway, di mana bentuknya seperti ini, seperti sedikit melengkung, yaitu semicircle. Oke, nah ini berguna untuk mencegah lidah itu melekat pada dinding posterior pharynx dan mempermudah masukannya endotracheal tube, juga mencegah pasien menggigit endotracheal tube. Teknik masukannya dari mulut mengarah ke atas sampai dinding belakang pharynx, kemudian diturunkan ke 90 derajat. Untuk nasopharyngeal itu adalah sama sedikit oropharyngeal, tapi bentuknya sedikit berbeda, dan ini biasa terbuat dari karat atau plastik. Jadi dia dimasukkan melalui hidung dan sampai ke dalam pharynx. Biasa dipakai misalnya oropharyngeal airway itu tidak bisa digunakan karena misalnya ada trauma
kita menggunakan tangan gendong. Oke. Nah, ini intubasi. Jadi persiapan alat intubasi itu pertama ada bagian berikut, ada laryngoscope lengkap dengan endo dan blade-nya. Ada pipa endotracheal atau ECG. Nah, ini kalau ukurannya untuk perempuan biasa 7, sedangkan laki-laki itu 8, 8,5. Ya, biasanya segitu. Untuk keadaan emergency biasanya bisa lagi. Lalu ada silet, forceps, jelly squid, stetoskop, bantal, plexer, gunting, juga alat pengisap atau suction membantu. Jadi bagaimana kita melakukannya atau prosedurnya? Pertama, kita periksa peralatan dalam keadaan steril, pastikan dia dalam keadaan steril. Kedua, periksa semua komponen alat untuk menilai apakah ada yang cacat. Oke, lalu periksa lubang pada tube untuk melihat tidak ada benda yang menyebabkan sumbatan airway. Lalu periksa ventilasi dan oksigenisasi yang adekuat. Kembangkan balon endotracheal tube-nya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Lalu pasang blade pada handle, laryngoscope, dan periksa lampu menyala terang. Periksa airway apakah mudah untuk melakukan intubasi. Lalu arahkan asisten untuk melakukan imobilisasi manual pada kepala dan leher. Oke. Lalu pegang laryngoscope dengan tangan kiri, masukkan laryngoscope pada mulut sisi kanan pasien, geser lidah ke arah kiri. Oke. Lalu epiglotis akan terlihat, kemudian tidak suara. Masukkan endotracheal tube pelan-pelan tanpa menekan gigi dan mulut pasien. Lalu kembangkan balon secukupnya. Lakukan ventilasi dark tube untuk memastikan memeriksa posisi dari endotracheal tube. Periksa secara visual gerakan chestnya atau back valve pada ventilasi. Lalu lakukan auskultasi dada dan abdomen dengan stetoskop untuk meyakinkan posisi tube. Oke. Lalu bila pemasukan intubasi tidak berhasil dalam beberapa detik, hentikan sementara usaha pemasangan endotracheal tube, lalu kan ventilasi dengan back mask dan dilanjutkan dengan intubasi memakai stilet atau GED. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk memasukkan laryngoscopy sampai proses dari memasukkan endotracheal tube ke dalam bisa upper airway untuk pembukaan jalan nafas. Sekian dari saya untuk airway management. Terima kasih.